Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Asri Hoirunisa dengan NPM 0361199023. Nah, kali ini saya membuat mengenai video keterampilan menjelaskan. Seperti apa menjelaskan versi saya? Ayo kita simak. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, di sini Ibu akan membahas teori mengenai pembelahan sel. Nah, kira-kira kenapa ya tubuh kita harus mengalami proses pembelahan sel? Kalian pernah terpikir tidak mengapa kita bisa tumbuh, mengapa kita bisa berkembang? Nah, itu salah satunya diakibatkan oleh proses pembelahan sel. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kita masih bisa hidup, kita masih bisa menikmati kehidupan yang ada di sini dengan proses pertumbuhan dan kita semakin dewasa, semakin berkembang. Oke, berikut ini adalah topik materi yang akan kita bahas sebelum praktikum. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pembelahan sel. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai fase pembelahan secara mitosis. Selanjutnya ada fase secara meiosis. Dan yang terakhir kalian diharapkan mampu membandingkan antara fase mitosis dan fase meiosis. Selanjutnya Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Nah, apakah kalian tahu proses apa gambar yang Ibu tampilkan? Bagaimana proses pembelahan sel, proses reproduksi sel, proses sel membelah. Oke, jawaban kalian semuanya benar. Gambar yang Ibu tampilkan merupakan proses pembelahan sel. Jadi, proses pembelahan sel merupakan bagian dari siklus sel, di mana sel tersebut akan membelah menjadi dua atau lebih. Kemudian kita akan masuk pada materi selanjutnya. Selanjutnya ini dalam pembelahan sel dikenal dengan dua fase. Ada fase mitosis dan ada fase meiosis. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas mengenai fase mitosis. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang fase mitosis? Boleh dijawab? Oh, belum ada yang tahu ya. Jadi, Ibu akan jelaskan. Fase mitosis ini adalah fase yang menghasilkan dua sel anak. Nah, biasanya pada fase mitosis ini hanya terjadi pada sel yang bersifat eukariotik. Sedangkan sel yang bersifat prokariotik tidak akan mengalami fase mitosis. Nah, hal tersebut dikarenakan sel tidak memiliki membran inti, tidak memiliki nukleus, dan tidak memiliki sitoplasma. Nah, organel tersebut dibutuhkan dalam proses pembelahan mitosis. Selanjutnya, di mana ya proses pembelahan sel itu berlangsung? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Di daun, di batang, di akar. Oke, semuanya belum tepat. Jadi, proses pembelahan sel ini berlangsung di bagian ujung akar. Nah, kenapa ya di bagian ujung akar tuh? Nah, karena di bagian ujung akar ini terdapat jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang aktif dalam melakukan pembelahan sel. Paham sampai sini? Paham? Oke. Lalu anak-anak, dalam fase mitosis ini terbagi menjadi dua tahap. Ada tahap intrafase dan tahap mitotik. Nah, pada tahap intrafase ini terbagi menjadi tiga fase. Ada fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, pada fase G1 ini merupakan fase di mana sel melakukan pertumbuhan dan perkembangan sel yang berlangsung selama 5-6 jam. Kemudian fase S di mana sel akan melakukan replikasi atau duplikasi yang berlangsung selama 10-12 jam. Dan fase G2 adalah fase persiapan sebelum sel melakukan pembelahan sel. Nah, waktunya ini berlangsung selama 4-6 jam. Selanjutnya pada tahapan mitotik. Nah, tahapan mitotik ini terbagi menjadi 4 tahap. Ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, anak-anak, Ibu akan jelaskan satu persatu tahapannya. Yang pertama ada tahap profase. Nah, tahap profase ini ditandai dengan 1. Sentriol akan melakukan replikasi menjadi 2 sentrosom. Setelah itu, 2 sentrosom tersebut akan memencar ke arah 2 kutub yang berlawanan.
Yang kedua, mikrotubulus akan mulai terlihat. Nah, mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang nantinya akan membentuk benang spindle. Yang ketiga, kromosom akan memendek dan menebal. Dan yang terakhir, membran inti dan nukleus akan menghilang. Selanjutnya ada tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini, pasangan kromatid akan bergerak menuju bidang ekuator yang ditarik oleh benang spindle. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini, kromatid akan membentuk kromosom yang baru. Setelah itu, kromosom yang baru akan ditarik oleh benang spindle ke dua arah kutub yang berbeda. Masing-masing kutub memiliki jumlah kromosom yang sama. Selain itu, dalam tahap anafase, membran sel mulai mengalami penyempitan, seperti gambar ini. Dan yang terakhir ada tahapan telofase. Nah, tahapan telofase ini terjadi proses sitokinesis. Ada yang tahu tidak apa itu proses sitokinesis? Pembelahan sitoplasma. Ya, betul. Hampir betul. Nah, proses sitokinesis ini merupakan proses pembelahan sitoplasma, organel, dan membran lainnya yang menghasilkan dua sel anak. Nah, pada pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anak yang bersifat diploid. Setelah itu, setelah melakukan pembelahan menjadi dua, membran inti dan inti sel mulai terbentuk kembali. Nah, proses pembelahan meiosis sendiri terbagi menjadi dua fase. Ada fase meiosis 1 dan fase meiosis 2. Ada yang tahu pembelahan meiosis itu apa? Atau ada yang sudah baca-baca? Ya, Putri? Betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, benar sekali. Pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anak. Jadi, pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi karena jumlah kromosom yang dihasilkan yaitu setengah dari kromosom induknya. Paham? Pada fase meiosis 1 ada tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, serta tidak lupa ada proses sitokinesis. Sedangkan pada fase meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, serta tahapan sitokinesis. Kita akan membahas mengenai tahap profase 1. Nah, tahap profase 1 ini terbagi menjadi 5 fase. Ada fase leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Yang pertama ada fase leptoten. Fase leptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom. Yang kedua, fase zigoten. Fase zigoten ini kromosom berpasangan dengan kromosom homolognya. Yang ketiga ada fase pakiten. Fase pakiten ini kromosom membentuk kromosom tetrad. Yang keempat ada fase diploten. Fase diploten ini kromosom mengalami crossing over, dan yang kelima ada fase diakinesis. Fase diakinesis ini ditandai dengan membran inti sel menghilang. Tahapan yang kedua ada metafase 1, di mana pasangan kromosom akan berada pada titik tengah bidang ekuator yang ditarik oleh benang spindle. Tahap yang ketiga ada anafase 1. Nah, tahap anafase 1 ini kromatid akan membentuk kromosom baru, kemudian ditarik oleh benang spindle ke dua arah kutub yang berlawanan. Dan tahap yang keempat, anak-anak, yaitu ada tahap telofase 1. Nah, tahap telofase 1 ini terjadi proses sitokinesis. Sama ya, prosesnya seperti mitosis, ada proses sitokinesis. Nah, bedanya pada fase meiosis ini hasilnya bersifat haploid. Kalau yang mitosis hasilnya bersifat diploid, sedangkan meiosis hasilnya bersifat haploid. Pada telofase 1 ini ditandai dengan membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali. Selanjutnya kita akan masuk pada meiosis
meiosis yang kedua. Meiosis yang kedua ini hasil dari proses meiosis yang pertama dilanjutkan dengan proses meiosis yang kedua. Yang pertama sama tahapnya, ada tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, proses berlangsungnya sama seperti fase sebelumnya. Yang membedakan hasilnya di bagian telofase 2 menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Nah, anak-anak, ini merupakan tabel perbandingan dari fase mitosis dan fase meiosis. Pembedanya ini berupa ada tujuan, kemudian ada selnya, terus ada sifat anaknya, lalu ada proses pembelahan, dan yang terakhir ada jumlah sel anak. Kita satu-satu ya. Jadi tujuan dari fase mitosis ini untuk proses pertumbuhan dan proses regenerasi sel. Sedangkan pada fase meiosis ini tujuannya untuk reproduksi. Kemudian kita akan membahas tentang selnya. Nah, sel pada fase mitosis ini merupakan sel somatis. Sedangkan sel pada fase meiosis ini merupakan sel gamet atau sel kelamin. Selanjutnya kita bahas tentang sifat selnya nih. Sifat sel pada pembelahan mitosis ini sama dengan induknya. Artinya sifatnya diploid, sedangkan sifat sel pada pembelahan meiosis itu tidak sejenis atau berbeda dengan induknya dan bersifat haploid. Dan selanjutnya itu ada proses pembelahannya. Nah, proses pembelahan pada fase mitosis ini dia hanya satu kali ya. Nah, sedangkan pada fase meiosis ini pembelahannya itu dilakukan selama 2 kali. Kayak tadi kan ada meiosis 1 sama meiosis yang kedua. Nah, dan yang terakhir adalah jumlah sel anaknya. Nah, jumlah sel anak pada fase pembelahan mitosis ini memiliki 2 sel anak. Sedangkan jumlah sel anak pada fase meiosis memiliki 4 sel anak. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai pembelahan sel ini telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum. Sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses pembelahan sel ini ada 2 ya. Tadi ada fase mitosis dan fase meiosis. Nah, masing-masing fase ini menghasilkan jumlah sel anak yang berbeda. Ada yang masih ingat anak-anak berapa jumlah sel pembelahan dari fase mitosis? Putri? 2, betul. Jadi fase pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan fase pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Oke, terima kasih. Silakan dirapikan bukunya dan kalian siapkan untuk kegiatan praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.